Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi. 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 Jreng jreng jreng. Baik, ketemu lagi dengan saya Gusri Nawati, guru penggerak dari SD Negeri 1 Perumahan Baru. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang cerita kendi emas dan ular. Bagaimana, penasaran dengan ceritanya? Sebelum kita memasuki ceritanya, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat ya. Oke, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Kita masuk ke ceritanya ya. Ceritanya berjudul Kendi Emas dan Ular. Alkisah, ada sepasang suami istri. Hidup mereka sangat sederhana sekali. Mereka jauh sekali dari kata-kata layak. Mereka hidup di dusun, di kota terpencil. Selain perekonomian mereka yang tidak layak, sangat miskin, mereka juga sudah berpuluh-puluhan tahun menikah tapi belum dikaruniai seorang anak oleh Yang Maha Kuasa. Dan pada suatu ketika Pak Petani berdoa di dalam hati, "Ya Allah, berikanlah hambamu ini rezeki, turunkanlah dari langit rezeki untuk hambamu ini, supaya hambamu ini bisa mempunyai kehidupan yang lebih layak." Setelah berdoa seperti itu, Pak Petani pergi ke ladang. Dia sangat semangat sekali meskipun ladang yang ia tanami itu bukan miliknya tapi milik majikannya. Meski demikian, dia tetap merawat ladang tersebut karena ladang itulah satu-satunya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan Pak Petani dan juga istrinya. Sesampainya di ladang, Pak Petani langsung bekerja. Dia mencangkul dengan sepenuh hati. Dia tidak pernah melewatkan hal-hal kecil yang akan merusak kebunnya, yang akan merusak ladang tanaman yang ia tanami. Pada saat sedang mencangkul, tiba-tiba Pak Petani melihat dan mendengar ada satu benda yang terjatuh dari atas. Kedebuk! Tidak jauh dari tempat ia bekerja. Lalu Pak Petani dengan penasaran, suara apa itu? Sepertinya tadi saya melihat ada yang terjatuh. Pak Petani melangkah dengan pelan-pelan sambil melirik ke kiri dan ke kanan, melihat di sekitar apakah ada orang yang sengaja melempari Pak Petani, dan ternyata tak ada seorang pun. Dia berjalan terus, sesampainya di sekeliling situ ia tidak menemukan. Lalu matanya tertuju pada satu benda tidak jauh dari tempat Pak Petani berdiri. Lalu Pak Petani pergi ke sana. Setelah sampai di sana, Pak Petani melihat ada sebuah kendi yang berukuran sedang dengan tutupnya. Sampainya di situ, Pak Petani duduk dan melihat kendi tersebut. Cukup lama Pak Petani memandang kendi tersebut. Dalam hatinya bertanya-tanya, apakah isi kendi ini? Apakah ada orang yang berniat jahat melempariku dengan kendi ini, atau ada sesuatu benda di dalamnya yang akan mencelakaiku? Dia penasaran sekali. Lalu ia membuka kendi tersebut. Setelah dibuka, betapa terkejutnya Pak Petani. Ternyata isi kendi tersebut adalah beberapa koin emas dengan jumlah yang sangat banyak. Pak Petani senang sekali melihat isi dari kendi tersebut. Akan tetapi hatinya berkecamuk, apakah harus saya ambil? Sedangkan ini adalah kebun pekarangan, ladang milik dari majikan saya. Artinya apapun benda yang ada di dalam ladang ini itu adalah milik majikan saya dan bukan milik saya. Meski di dalam hatinya sangat ingin sekali mengambil kendi tersebut untuk memperbaiki perekonomian keluarganya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Lalu Pak Petani menutup kendi tersebut dan membiarkannya. Pak Petani pergi dan melanjutkan pekerjaannya mencangkul sampai sore. Setelah sore, Pak Petani pulang sampai di rumah, mandi dan sebagainya. Lalu ia bercerita dengan istrinya. "Bu, tadi sewaktu Bapak bekerja di kebun, Bapak menemukan kendi yang terjatuh dari atas. Bapak juga tidak tahu kendi itu terjatuh dari mana. Tiba-tiba kendi itu terjatuh dekat di tempat Bapak bekerja." "Kendi apa itu, Pak?" kata istrinya bertanya kan. Pak Petani bercerita lagi, "Kendi itu
berisi beberapa kepingan emas. Lah, di mana Pak? Apakah tidak Bapak bawa pulang? Lalu si istri mendekati Pak Petani dengan sangat penasaran. Lalu Pak Petani bercerita lagi kepada istrinya dengan melanjutkan perkataannya bahwa tidak Bu, saya tidak mengambil kendi tersebut karena kendi itu bukan hak kita. Kendi itu berisi koin emas terjatuh di ladang di tempat Bapak bekerja, tapi itu bukan ladang kita. Ladang itu adalah milik majikan kita. Berarti itu adalah hak dari majikan kita. Kita tidak bisa mengambil yang bukan menjadi hak milik kita. Setelah diberi pengertian begitu, istri Pak Petani pun mengerti kalau itu memang bukan milik mereka. Di sisi lain, ternyata ada tetangga dari Pak Petani ini yang mencoba mendengarkan secara diam-diam di balik dinding rumah Pak Petani. Dengan senangnya sumringah, sang tetangga pergi pulang ke rumahnya, lalu bercerita kepada suaminya, "Pak, tadi saya mendengar Pak Petani, tetangga kita sebelah itu bercerita kepada istrinya bahwa saat bekerja tadi dia menemukan kendi, dan kendi itu berisi beberapa koin emas." Lah, kaya dong Bu kalau begitu. Pak Petani sekarang, "Enggak Pak, kendinya enggak diambil." Loh, kenapa kok enggak diambil? Kata si suami dari tetangganya Pak Petani tadi. Iya, mereka enggak mau mengambilnya, katanya itu bukan milik mereka, itu bukan hak mereka. Nah, kalau begitu ayo Bu kita ambil. Di mana kendinya sekarang? Tadi kalau nggak salah saya dengar ya Pak ya, kendinya itu masih tetap ditinggalkan di ladang di tempat Pak Petani itu bekerja. Tetangga kita sebelah itu bekerja. Dengan berpikir jeli dan cepat sekali, lalu sang suami berkata pada istrinya, "Bu, ayo kita ke sana malam ini." "Pak, ini kan malam." "Tenang aja Bu, ini kan malam purnama. Jadi kita tidak akan kegelapan di jalan." Bergegaslah kedua pasangan suami istri tetangga dari Pak Petani tadi itu pergi ke kebun di mana tempat Pak Petani bekerja. Sampainya di sana, suaminya bertanya kepada istrinya, "Bu, bagaimana mungkin kita mencari kendi di tempat ladang yang begini luas? Apakah Ibu tahu di mana tempat kendi tersebut?" Lalu istrinya bilang kepada suami, "Tenang Pak, tadi saya dengar Pak Petani bilang kalau kendi itu terletak jatuh tepat di tempat terakhir dia bekerja menanam padi, dan itu kalau tidak salah tidak jauh dari pohon beringin." Oh, setelah melihat di sekeliling, ternyata mereka menemukan pohon beringin tidak jauh dari tempat mereka berdiri, dan mereka ke sana. Setelah sampai di sana menemukan pohon beringin itu, langkah kaki sang istri terhenti. "Kenapa Bu?" "Pak, pohon beringin itu dekat dengan kuburan. Ibu takut." "Gak usah takut, Ibu kan jalan sama Bapak. Bapak akan melindungi Ibu. Ayo cepat kita pergi." Dengan rasa semangat yang luar biasa, mereka berdua melangkah. Sampailah mereka di tempat pohon beringin yang mereka maksud. Dengan mencari, melihat ke kiri dan ke kanan sambil mencari-cari di mana kira-kira kendi tersebut, dan mereka menemukan kendi itu. Betapa bahagianya hati mereka. Senang sekali mereka akan menemukan kendi tersebut. Berarti mereka akan menjadi orang kaya. Setelah mereka dan menemukan kendi tersebut, si suami mau membukanya. Terus istrinya bilang, "Pak, nggak usah buka di sini, kita buka di rumah saja nanti." Dengan perasaan bahagia, suami memeluk kendi tersebut dan membawanya pulang. Di perjalanan tak henti-hentinya mereka berdua bercengkrama, menceritakan hal-hal yang akan mereka dapatkan setelah mereka menukar koin emas ini dengan uang, dan mereka akan mendapatkan hidup yang bahagia serta kaya raya. Sampainya di rumah, mereka segera menutup pintu. Tanpa menunggu besok, mereka langsung membuka kendi tersebut. "Pak, ayo buka kendinya," sang istri memerintahkan kepada suaminya. Dan ketika suaminya membuka kendi itu, betapa terkejutnya dan terperanjat sang suami sampai terpental. "Ada apa Pak?" Sang istrinya mendekati. "Pak, ada apa? Ada isi apa di dalam kendi tersebut?" Sang istri penasaran. Dan ketika dilihat, ternyata kendi tersebut tidak berisi koin emas, melainkan seekor ular berbisa. Dengan marah dan geram, si bapak itu langsung mengambil dan menutup kembali karena takut ularnya keluar. Lalu dia mencaci dalam hati dan berkata-kata pada istrinya,
Kenapa Pak Petani itu berbicara seperti itu? Apakah dia ingin mencelakai kita? Padahal Pak Petani tadi kan tidak bercerita dengan siapa-siapa. Dia hanya bercerita dengan istrinya. Sedangkan istri dari tetangganya ini tadi yang usil mencoba mendengarkan dan penasaran, ingin memiliki hak yang bukan menjadi miliknya. Maka dia bercerita kepada suaminya dan mereka pergi ke sana. Dan ternyata apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan sebuah kendi dengan isi ular, bukan dengan koin emas yang mereka harapkan. Dengan perasaan marah, sang istri berkata pada suaminya, "Pak, tutup lagi kendi itu dan kembalikan, antarkan ke depan pintu rumah Pak Petani. Biar saja mereka ketika bangun besok pagi, mereka akan mati dipatok oleh ular itu." Katanya seperti itu. Sang suami menuruti perkataan suaminya, menutup kendi tersebut, lalu mengantarkannya ke depan pintu rumah Pak Petani. Pak Petani dan Ibu Petani tidak menyadarinya. Mereka tidur sangat lelap karena kecapean, karena lelahnya bekerja. Tidur sampai besok pagi. Pak Petani dan Bu Petani sudah terbangun, bergegas untuk pergi ke ladang. Pak Petani membuka pintu. Cret, dibuka pintu. Dan ketika dibuka pintu, Pak Petani menemukan kendi tersebut. Ia melihat kendi ini. Dia berkata dalam hati, "Bukankah ini kendi yang aku temukan kemarin di ladangku? Kenapa kendi ini bisa berada di sini?" Lalu dia mengambil kendi tersebut dan membawanya masuk. Menutup pintu lalu memanggil istrinya, "Bu, Ibu, kemarilah Bu. Saya akan menunjukkan sesuatu." Lalu istrinya datang. "Ada apa, Pak?" "Bu, kendi ini yang saya temukan kemarin di ladang di tempat kita bekerja. Tapi saya tidak tahu kenapa kendi ini tiba-tiba berada di depan rumah kita. Apakah Ibu tahu ada yang mengantarnya ke sini?" "Tidak, Pak. Semalaman kita tidur sangat pulas dan saya tidak mendengar ada suara apapun dan siapa yang mengantarkan ke sini." Lalu si Pak Petani jawab, "Mungkin saja malaikat ya Bu yang mengantarkannya kemari." Lalu Pak Petani membuka kendi tersebut tetap dengan was-was dan bertanya-tanya, kira-kira kendi ini kendi yang kemarin atau kendi yang memang ada orang jahat sengaja memberikannya kepada di rumah, dengan apa isinya juga kan masih belum jelas ya, masih penasaran. Dan ketika dibuka kendinya, betapa terkejutnya Pak Petani. Ternyata isi dari kendi itu bukan hanya koin emas saja, tetapi ada beberapa bongkahan besar berlian yang sangat indah. "Bu, lihatlah ini Bu, lihatlah ini. Kemarin aku hanya melihat koin emas, tapi ini ada beberapa berlian dengan bongkahan yang sangat besar." Lalu sang istri pun melihat dengan senyum bahagia dan terharu. Mereka melihat, "Pak, bagaimana ini?" Bagaimana? Sang petani lalu berkata kepada istrinya, "Bu, kita menemukan kendi ini di depan rumah kita. Berarti ini adalah hak kita dan milik kita." Nah, setelah itu Pak Petani dan Bu Petani pun menukarkan koin serta berlian itu. Dan pada saat itulah kehidupan perekonomian Pak Petani dan Ibu Petani menjadi lebih baik, lebih makmur, lebih sukses, dan kaya raya, hidup kaya raya. Dan mereka tetap dengan rendah diri, tetap berbuat baik kepada sesama. Itu dia anak-anak. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dari cerita tadi. Ada beberapa makna yang terkandung, yang tersirat di dalam cerita tersebut. Siapa yang tahu? Ayo. Apa aja makna dari cerita kendi emas dan ular tersebut? Apa saja pesan yang ada di dalam cerita tersebut? Baik, yang pertama adalah bahwa kita harus mempunyai hati yang bersih. Kita tidak boleh mempunyai sifat rakus, tidak boleh mempunyai sifat iri dan dengki kepada orang lain. Yang kedua, semangat kerja keras yang luar biasa akan membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, perbuatan jahat pasti akan mendapatkan balasan yang sama. Dan yang keempat, perbuatan baik yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik dan berprasangka baik kepada siapapun.
Dari cerita tadi, kira-kira nih dari cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada berapa tokohkah yang memerankan peran di dalam cerita tersebut? Siapa yang bisa jawab? Aku. Iya, ada berapa perannya? Ada 4 ya. Peran Pak Petani, Ibu Petani, dan sepasang suami istri dari tetangganya tadi. Oke. Terus selanjutnya, siapa sajakah yang mempunyai peran antagonis di dalam cerita tersebut? Peran antagonisnya itu ada dua orang, yaitu sepasang suami istri tetangga dari Pak Petani. Kesimpulannya adalah bahwa kita harus mempunyai hati yang bersih, tidak boleh mempunyai sifat iri, dengki, rakus kepada orang lain, tidak bisa mengambil hak yang bukan menjadi milik kita, dan harus tetap berbuat baik karena balasannya pun akan mendapatkan balasan yang baik. Oke? Di tengah pandemi ini kita tetap dianjurkan untuk berada di rumah saja, stay at home. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan bersih, dan tidak boleh pergi kemana-mana ya. Sebelumnya Ibu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tetap ceria sampai nanti waktu berbuka. Baik, biar kita lebih semangat, biar lebih ceria, bagaimana kalau kita tepuk ceria dulu? Oke, tepuk ceria dulu ya. Tepuk ceria, cerdas, riang, gembira. Oke, sekali lagi ya. Tepuk ceria, cerdas, riang, gembira. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Thank you. Sinse. Nangre. Syukron. Arigato. Hai. Sampai di situ dulu pertemuan kita hari ini. Saya Guslinawati, guru penggerak dari SD Negeri 1 Perumahan Baru, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.